Teng. Bener, oi. Bab 501, kamu juga bisa merencanakan untuk menikah denganku di rumah. Saya tidak bisa berjalan. Setelah berjalan keluar beberapa saat, Julie berdiri di sana dan menatap Ji Fei dengan marah dan berkata, meskipun dia mengakuinya, di mata Ji Fei, dia masih tampak acuh tak acuh padanya. Memikirkan apa yang telah saya nantikan siang dan malam selama 3 tahun terakhir, saya merasa lebih sedih. Jadi, semakin jauh aku berjalan, aku semakin putus asa. Selain itu, dia tidak makan atau minum selama 3 hari, dan tubuhnya sangat lemah. Akhirnya, dia melihat ke arah Ji Fei dan menghentakkan kakinya dan berteriak. Ji Fei berhenti dan berbalik untuk melihat. Kamu ingin aku menggendongmu, kan? Melihat perubahan sikap Ji Fei, Julie mengangguk penuh semangat. Maaf, aku tidak bisa membawanya. Ji Fei tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Julie, saya merasa lebih sedih. Kenapa kamu begitu kejam padaku? Aku, bagaimanapun juga, aku cantik. Saya sangat bersalah sampai saya hampir menangis. Ji Fei mengangkat tangannya dan menunjuk ke bunga gunung di depannya. Apakah menurutmu bunga di depanmu indah? Cantik sekali. Ada apa? Julie bingung dan langsung mengangguk. Semuanya cantik, tapi jika aku memilih salah satu, itu akan menjadi yang terindah, dan yang lainnya tidak ada hubungannya denganku. Julie langsung mengerti maksud Ji Fei, dengan kekecewaan di matanya. Berdebar, duduk di tanah. Saya lelah di mana-mana, saya akan kelelahan. Tubuh lelah, merasa lelah, bercampur dengan kekecewaan dan rasa sakit. Dia duduk di tanah dan mulai berteriak genit. Ji Fei meliriknya beberapa kali, lalu berbalik dan berjalan kembali. Julie mengira Ji Fei merasa kasihan padanya, dan matanya penuh kebahagiaan. Dia menatap Ji Fei dengan penuh kerinduan, dan bahkan membayangkan Ji Fei bisa menggendongnya di punggungnya. Berdebar, Ji Fei juga duduk di tanah seperti dia. Namun, itu bertatap muka dengan Julie. Julie menatap Ji Fei dengan matanya yang indah, dan Ji Fei menatapnya sambil tersenyum. Hal ini membuat Julie bersemangat. Saat ini, dia sangat ingin melemparkan dirinya ke pelukan Ji Fei. Aku telah memikirkannya siang dan malam selama 3 tahun, dan cintaku tumbuh hari demi hari. Namun, orang tersebut akhirnya ditemukan. Alhasil, dia menjadi suami orang lain. Dia memiliki cinta tak berbalas, yang membuatnya merasa sangat sakit. Mengapa kamu datang ke Ninghai untuk berinvestasi? Ji Fei membuka mulutnya untuk memecah kesunyian. Julie tertegun. Saya datang ke Long Country untuk mencari Anda. Mengenai investasi di Ninghai, itu adalah keputusan perusahaan dan keputusan ayah saya. Jantung Ji Fei berdetak kencang, dan dia menyadari bahwa ini adalah pengaturan Zhou Fenghua, dan Julie tidak tahu tentang situasi sebenarnya. Melihat diamnya Ji Fei, Julie mengira dia marah karena investasinya di grup Li baru. Saya tidak tahu itu perusahaan istri Anda, dan saya tidak tahu Anda ada di sini. Kalau tidak saya akan datang ke sini bahkan jika saya tidak berinvestasi. Anda menyentuh hati. Ji Fei mengangguk. Saya tahu. Lalu tiba-tiba dia bertanya, kita bisa dianggap teman, kan? Julie tercengang. Tentu saja aku memperlakukanmu sebagai teman. Kamu bisa menjadi suamimu, atau aku bisa menjadi simpananmu. Julie sepertinya melihat harapan dan langsung berkata dengan harapan, seolah ingin segera dirobohkan oleh Ji Fei. Ji Fei memelototinya dengan tajam. Apa yang kamu bicarakan?
Julie tersenyum menawan dan berkata, "Saya mengatakan yang sebenarnya. Ji-Fei tidak berdaya, saya tahu. Tapi sekarang ada situasinya. Pernahkah Anda memikirkan mengapa grup Aili Anda tiba-tiba berinvestasi di Ninghai? Mengapa Anda tiba-tiba berinvestasi di grup Li baru kami?" Julie tertegun, menatap Ji-Fei dengan mata indahnya, menunjukkan keraguan. Ji-Fei memandang Julie, "Saya yakin Anda tahu apa yang terjadi antara Jefferson dan Aso di kota Ninghai, kan? Aku tahu mereka semua berakhir seperti itu karena konflik mereka denganmu." Saat Ji-Fei hendak berbicara, Julie melanjutkan, "Tapi bagiku, kamu bisa membunuhku jika kamu mau. Sebelum kamu membunuhku, perkosa aku dulu lalu bunuh aku. Bolehkah?" Ji-Fei tersedak air liurnya sendiri dan menatap Julie. Kamu baik-baik saja. Tanyakan saja langsung apakah Anda sakit, apakah dia menjadi mesum." Julie memandang Ji-Fei sambil tersenyum dan ekspresi tegas. "Lagi pula, kamu pasti tidak akan membunuhku." Ji-Fei tidak berdaya dan berkata dengan ekspresi serius, "Saya hanya ingin mengingatkan Anda satu hal." "Ada apa?" Julie melihat ekspresi serius Ji-Fei dan kembali serius. "Jefferson dan Aso sama-sama ketua perusahaan besar. Mengapa mereka datang ke Ninghai untuk menentang saya? Grup Aili Anda dapat memiliki begitu banyak mitra, dan pintu perusahaan akan segera dibongkar setiap hari. Mengapa Anda berinvestasi di kota Ninghai? Apakah investasi ayahmu di kota Ninghai tiba-tiba terlintas di benaknya, atau sudah direncanakan sejak lama?" Ji-Fei memandang Julie dan menanyakan 3 pertanyaan berturut-turut. Julie tidak terlalu memperhatikan kata-kata Ji-Fei pada awalnya, tetapi semakin dia mendengarkan, semakin berat hatinya, dan semakin rumit perasaannya. Setelah beberapa saat, "Ji-Fei, kamu bilang mereka datang ke sini untukmu." Wajah Julie menunjukkan keterkejutan. "Omong-omong, saya tidak punya banyak ide tentang kerjasama sebelumnya. Tapi sehari sebelum negosiasi kerjasama, saya tiba-tiba menerima telepon dari ayah saya. Dia meminta saya untuk langsung berinvestasi 20 miliar di perusahaan Anda. Lalu bertanya kepada Anda perusahaan akan mengambil 20 miliar yuan. 10 miliar ditempatkan di pemerintah kota Ninghai." Ji-Fei mengerutkan kening 2 kali. "Ini seperti memotong sepotong daging dari tubuh kita dan menempelkannya langsung ke tubuhmu, bukan?" Julie mengangguk. Ji-Fei tidak langsung berbicara kali ini, tapi dia segera tersenyum. Dia menebak pikiran Zhou Fenghua. Dia berpikir dalam hati, "Zhou Fenghua, kamu masih ingin menggunakan taktik memancing untuk melawanku. Bukankah kamu memikirkan situasimu sendiri?" Seringai jahat muncul di sudut mulutnya. Julie tidak tahu apa yang dipikirkan Ji-Fei. Jadi dia meraih lengannya dan berkata, "Kamu sudah banyak bicara. Tapi aku masih tidak mengerti. Apa yang terjadi dengan investasi ini sekarang? Ayahku tidak mengenalmu sebelumnya. Dia juga tidak ada hubungannya denganmu. Jika aku berinteraksi, mengapa aku harus menargetkanmu?" Julie benar-benar ketakutan. Aso dan Jefferson sama-sama contoh hidup. Mereka berdua mati karena memprovokasi Ji-Fei. Apakah kali ini giliran keluargaku? Memikirkan tirani Ji-Fei dan kejamnya serangan Ji-Fei, dia benar-benar ketakutan. Jika Ji-Fei benar-benar marah, dia yakin bagi Li Ruoxi, tidak ada yang bisa menghentikan amarahnya. Ji-Fei tidak menjawab. "Julie, sekarang kamu telah datang ke kota Ninghai, apa rencanamu?" "Saya awalnya ingin menyerahkan kerjasama negosiasi kepada sekretaris Ada. Tetapi karena saya ingin berinvestasi 20 miliar di perusahaan Anda, yang membuat istri Anda marah, saya ditolak, jadi tidak ada kemajuan sekarang."
Julie memandang Ji Fei dengan ekspresi menyesal. Julie, apakah kamu tidak ingin kembali ke negara M sekarang? Ji Fei Xiao bertanya. Julie segera mengangguk, lalu bagaimana kalau kita tampil bersama? Julie penasaran, bagaimana cara bekerja sama? Beginilah cara kami bekerja sama. Ji Fei berbaring dan berbisik di telinga Julie. Julie mulai mendengarkan dengan rasa ingin tahu, dan pada akhirnya, mulutnya cukup terbuka untuk diisi telur angsa. Melihat Ji Fei, apakah kamu berencana untuk menikahkanku kembali seperti ini? Bab 502, ini ciuman Julie mengejutkan, terkejut. Tak terbayangkan, inilah perasaan terbesar Julie saat ini. Ji Fei mengetuk kepala Julie. Jangan berpikir omong kosong, aku di sini bukan untuk menikah denganmu. Kalau begitu aku tidak akan bekerja sama, dan kemudian aku akan membeberkan rencanamu. Julie memandang Ji Fei sambil tersenyum dan mengancam. Ji Fei juga memiliki senyuman di wajahnya. Kamu bekerja sama denganku untuk menyelamatkan ayahmu. Jika tidak, kamu tidak akan khawatir ayahmu menjadi Aso atau Jefferson. Julie terdiam sejenak dan menatap Ji Fei. Melihat dinginnya matanya, dia tiba-tiba menjadi gugup. Oke, aku berjanji padamu. Tapi kamu harus berjanji padaku bahwa mulai sekarang, kamu akan menjadi temanku selamanya. Setelah Julie selesai berbicara, matanya menunjukkan antisipasi. Ji Fei menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tidak ada musuh abadi, tidak ada teman abadi, yang ada hanya kepentingan abadi. Aku tidak peduli. Aku hanya memilikimu di hatiku selamanya, teriak Julie. Ji Fei tidak berkata apa-apa, tiba-tiba membungkuk dan langsung menggendong Julie seperti putri standar. Julie memanfaatkan situasi ini dan melingkarkan tangannya di leher Ji Fei. Kalau begitu berikan aku padamu dan lakukan itu demi keuntungan abadimu. Aku ingin kamu mempertahankan kekuatanmu dan kembali melaksanakan rencanaku. Kalau tidak aku tidak akan menahanmu. Ji Fei memelototi Julie dan sudah berjalan di jalan sambil memeluknya. Kupikir kamu ingin membawaku ke gunung untuk membuktikan bahwa kamu laki-laki. Julie tak lupa merayu Ji Fei. Ji Fei mengabaikannya dan terus bergerak maju. Julie tahu bahwa dia tidak dapat mencapai tujuannya. Jadi dia berbaring dengan patuh di pelukan Ji Fei, seperti anak kucing yang jinak. Sesampainya di kota, Ji Fei menghentikan mobil Julie dan memintanya untuk kembali ke kediamannya, sementara dia kembali ke Long Xiang Yuan nomor 1. Di saat yang sama, ia membuat kesepakatan dengan Julie untuk meminimalkan kontak agar tidak menimbulkan kecurigaan. Ketika Ji Fei kembali ke rumah, saat itu tepat tengah hari, dan Jiang Qing baru saja membuat makan siang dan duduk untuk makan. Dia dan Hu Sueyao memandangi meja hidangan dengan mata besar dan mata kecil, tanpa nafsu makan. Ji Fei telah hilang selama beberapa hari terakhir, dan mereka semua khawatir. Pada saat ini, terdengar suara derit dan Ji Fei membuka pintu dan masuk. Jiang Qing dan Hu Sueyao terkejut saat melihat Ji Fei masuk. Saudara Ji Fei, apakah kamu kembali? Hu Sueyao melompat kegirangan dan berteriak. Jiang Qing juga berjalan cepat. Ji Fei, apakah lukamu baik-baik saja? Ji Fei merasa keluarganya peduli padanya, dan kekuatan di tubuhnya tampak meningkat. Dia segera tersenyum dan mengangguk. Semuanya baik-baik saja. Bagus, bagus, cepat makan. Jiang Qing menyeka matanya dengan penuh semangat, terlihat sangat bersemangat. Ji Fei menghiburnya dengan beberapa kata, duduk dan mulai makan. Jiang Qing sangat senang dan terus mengambilkan makanan untuk Ji Fei makan dengan nikmat. Hu Sueyao duduk di sebelah Ji Fei, menggigit kecil sambil terus mengendus.
Aroma parfum Julie menempel di tubuh Ji Fei dan langsung masuk ke hidungnya. Mata Hu Sueyao mulai berkedip, dengan sedikit makna yang dalam di matanya, dan dia menatap Ji Fei dari waktu ke waktu. Tiba-tiba menemukan bekas bibir merah di leher Ji Fei. Pikiran Hu Sueyao mulai memperbesar dan memperkecil, dan akhirnya berpikir bahwa orang tersebut telah hilang selama 3 hari. Mungkinkah? Dia menyelesaikan makannya dengan cepat. Diam-diam mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan ke Li Ruoxi, memberitahu Li Ruoxi bahwa Ji Fei telah kembali, dan akhirnya menekankan bahwa dia harus kembali. Li Ruoxi juga mengkhawatirkan Ji Fei saat ini dan terus melihat ponselnya, bertanya-tanya kapan dia akan kembali. Tiba-tiba menerima pesan dari Hu Sueyao, saya langsung gembira. Ketika saya melihat kata-kata yang ditekankan secara khusus, saya merasa gugup dan segera kembali ke villa. Ji Fei tidak tahu tentang pesan Hu Sueyao dan akan mandi setelah makan. Akibatnya, dia ditangkap dengan paksa oleh Hu Sueyao. Kadang-kadang itu adalah satu hal, di lain waktu itu adalah hal itu, dan dia tidak mau melepaskannya. Ji Fei mengobrol dengannya tanpa berpikir terlalu banyak. Sekitar setengah jam kemudian, Li Ruoxi masuk dari luar. Mata Li Ruoxi menjadi basah saat melihat Ji Fei. Suami, dia berteriak, air mata langsung menutupi wajahnya. Ji Fei merasa tertekan saat melihat Li Ruoxi tampak kehilangan berat badan. Keduanya berpelukan, bersemangat sekaligus bahagia. Kak Ruoxi, kapan kamu mengganti parfummu? Ini Chanel, baunya enak sekali. Suara Hu Sueyao tiba-tiba terdengar di samping kedua orang itu. Li Ruoxi terkejut. Saat dia mengangkat hidungnya dan menciumnya, dia langsung mencium aroma parfumnya. Wajahnya menjadi pucat dan dia menatap Ji Fei dengan pertanyaan di matanya. Pada saat ini, Ji Fei akhirnya tahu mengapa Hu Sueyao mengganggunya untuk tidak mandi. Kebahagiaan dan kegembiraan asli saat melihat Li Ruoxi berkurang, yang membuat Ji Fei sangat tidak senang. Hu Sueyao, menurutmu apakah aku benar-benar tidak akan mengusirmu? Hu Sueyao gemetar ketakutan ketika dia tiba-tiba meninggikan suaranya. Saat berikutnya, Saudari Ruoxi, aku tidak melakukan kesalahan apapun, kakak Ji Fei kejam padaku. Hu Sueyao berlari ke arah Li Ruoxi dan memeluk lengan Li Ruoxi, terlihat menyedihkan. Jiang Qing mendengar pertengkaran itu dan segera berlari keluar dapur. Apa yang terjadi? Ji Fei memandang Hu Sueyao dan berkata, segera kembali ke sekolah dan kamu tidak diperbolehkan pulang di masa depan. Nada suaranya tegas dan ekspresinya marah. Hu Sueyao tercengang, dan Li Ruoxi serta Jiang Qing juga terkejut. Ji Fei sangat marah. Jiang Qing, Ji Fei, apa yang kamu? Bu, jangan khawatir tentang ini. Hu Sueyao harus keluar dari villa hari ini, dan tidak ada yang bisa menjadi perantara. Ji Fei langsung menyela Jiang Qing untuk menengahi. Hu Sueyao menatap Ji Fei dengan keterkejutan di matanya, kemudian wajah cantiknya memerah dan matanya berkaca-kaca. Untuk waktu yang lama, oke, kakak Ji Fei, aku benci itu, aku tahu aku menyebalkan. Aku pergi. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Apakah ini akhirnya baik-baik saja? Wuhou, Hu Sueyao berlari keluar sambil menangis. Sueyao, Li Ruoxi hendak keluar untuk mengejarnya. Tapi Ji Fei menangkapnya dan berkata, suruh dia pergi, jangan pernah datang ke sini lagi. Ketika Hu Sueyao mendengar bahwa Ji Fei masih menyuruhnya keluar, hatinya hancur dan dia berlari keluar tanpa menoleh ke belakang. Ruangan itu langsung sunyi.
dan Li Ruoxi serta Jiang Qing menatap Ji Fei seolah-olah mereka sedang melihat orang asing. Ji Fei telah mengeluarkan ponselnya dan langsung menghubungi nomor Chen Ya, lalu memasangnya di speaker ponsel. Panggilan itu segera dijawab, "Halo Ji Fei, bagaimana lu kamu?" Nada suara Chen Ya penuh kejutan. "Aku mengantar Hu Sueyao kembali ke sekolah. Kamu membiarkan dia tinggal bersamamu agar kamu bisa menjaga satu sama lain. Apakah dia baik-baik saja?" Chen Ya bertanya dengan prihatin. Saya lari sambil menangis. "Saya pikir saya akan segera baik-baik saja. Saya masih ada urusan dengan istri saya dan telepon ditutup." Setelah mengatakan itu, dia menutup telepon dengan keras. "Ji Fei, kenapa kamu mengusirnya?" Li Ruoxi menatap Ji Fei dengan garis hitam di seluruh dahinya. "Karena saya pernah melihat bekas bibir merah di leher Ji Fei. Hu Sueyao ada di sini setiap hari. Jika dia tidak belajar dengan giat, apa yang akan dia lakukan di masa depan? Bagaimana saya harus menjelaskannya ketika saya melihat ayahnya? Jelaskan? Oke, sekarang bisakah kamu menjelaskan tanda bibir di lehermu?" Li Ruoxi juga marah. Juli mencium ini, Li Ruoxi dan Jiang Qing terdiam sesaat, dengan keterkejutan dan kebisuan di mata mereka. Bersambung.